Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita niatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan banyak nikmat-nikmat yang lain ya, yang tidak terkira jumlahnya ya, yang kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, dan kita kelak, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 9 semuanya, ya, apa kabar anak-anak ustazah? Selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus bersemangat untuk belajar ya. Daring tidak menjadi halangan untuk kita terus semangat dalam belajar, agar kita tidak ketinggalan, dan kita terus bersyukur ya anak-anak ustazah, kita masih bisa menikmati ilmu walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi anak-anak ustazah tidak boleh bersemangat ya, tidak boleh putus asa, dan terus bersemangat ya untuk melakukan pembelajaran ini. Kemudian anak-anak ustazah sekalian, nah ustazah ingatkan kepada anak-anak ustazah, bagi yang belum menyelesaikan ujian prakteknya ya, yang mata pelajaran yang ustazah ampuh, tolong segera diselesaikan ya. Nama-nama yang sudah ustazah share di grup, tolong segera diselesaikan, konfirmasi kepada ustazah jika memang sudah ya mengumpul, dan yang belum tolong segera. Mata pelajaran yang ustazah ampuh itu ada 3, PJOK, PKN, dan IPS. Tolong segera diselesaikan ya ujian prakteknya, karena ya akan diproses ya penilaiannya ya anak-anak ustazah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lompat jauh, ya kan? Lompat jauh. Nah, lompat jauh tersebut ya dilakukan, lompat jauh yang sebenarnya itu dilakukan di mana ya, medianya adalah bak pasir ya. Jadi harus ada lintasan ya, lintasan lari, papan tumpuan, kemudian bak pasir ya, mendaratnya di bak pasir. Nah, anak-anak ustazah, tentu materi yang lalu yang sudah ustazah share ke grup, anak ustazah tidak lupa untuk meringkaskannya ya, agar tidak ketinggalan. Dan tidak boleh malas-malas ya anak ustazah ya, tetap semangat, tetap rajin ya, karena rajin itu ya tentunya hasilnya anak ustazah tentunya yang akan ya mendapatkannya ya, yang akan merasakannya. Jika malas juga, anak ustazah juga yang akan merasakannya. Jadi harus tetap semangat ya anak ustazah, lakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan belajar anak ustazah. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang bertentangan dengan syariat ya. Nah, sebaiknya banyak belajar, banyak membaca, mengulang-ulang pelajaran ya, semua mata pelajaran ya. Nah, anak ustazah, kita lanjut ya. Minggu lalu sudah belajar tentang lompat jauh. Sekarang kita melanjutkan materi kita ya, kita lanjutkan materi kita, itu adalah tentang lempar cakram. Nah, lempar cakram ini juga merupakan bagian dari cabang olahraga atletik ya. Olahraga atletik ya anak ustazah, cabang olahraga atletik, lempar cakram ya. Jadi kita lihat di sini ya, lempar cakram itu adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik ya, dalam cabang olahraga atletik ya. Pada acara olimpiade sejak tahun 708 sebelum Masehi, lempar cakram merupakan bagian dalam pancalomba atau pentalon ya, perlombaan ini. Pada permulaannya cakram terbuat dari batu terupam halus ya. Jadi sejarahnya
Ya, lempar cakram ini adalah terbuat dari batu yang sudah dihaluskan, ya, dan kemudian dari perunggu yang dicor dan ditempa. Ya, jadi dibuat dari perunggu, dari batu maupun dari perunggu yang sudah dibentuk, ya. Cara melakukan lemparan pada mulanya menirukan nelayan yang melempar jaringnya berulang-ulang. Nah, jadi anak ustazah tentu mengetahui ya bagaimana nelayan yang mengambil ikan di laut, ya, dalam melemparkan jaringnya ke laut. Nah, gerakannya ya meniru gerakan tersebut, ya. Gerakan lempar cakram itu meniru gerakan nelayan tersebut, ya. Kemudian ditemukan lemparan dengan sikap badan menyiku, sehingga ya menyiku secara khusus dengan badan agak bersandar ke depan, ya. Kemudian ditemukan lemparan dengan sikap badan menyiku secara khusus dengan badan agak bersandar ke depan. Dalam suatu perlombaan atletik, ya, nomor lempar cakram, alat yang dinyatakan juara adalah yang mendapat lemparan terjauh. Nah, jadi tujuan untuk melakukan lempar cakram ini apa? Ya, melempar sejauh-jauhnya, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan aturan yang benar. Untuk memperoleh lemparan yang sejauh-jauhnya, maka harus melempar dengan kecepatan maksimal, ya, mengerahkan tenaga sebesar mungkin dan mengambil sudut lemparan yang baik atau benar, ya, yaitu lebih kurang 45 derajat. Ya, anak ustazah, jadi untuk lempar cakram ini sejarahnya adalah, ya, pertama itu menirukan cara nelayan melemparkan jaringnya ke laut, ya, untuk mengambil ikan, menangkap ikan, ya, melemparkan jaringnya berulang-ulang. Kemudian sejarahnya lagi bahwa lempar cakram ini awalnya terbuat dari batu dan perunggu, ya, yang dicor dan ya batu yang sudah dihaluskan. Dicor ini dibentuk, ya, dan ditempa, ya, berbentuk. Nah, kita lihat di sini. Jadi tujuan lempar cakram tadi ini apa? Melempar sejauh-jauhnya. Nah, lemparan siapa yang paling jauh? Nah, dialah yang menang. Nah, sama dengan tujuan apa? Lompat jauh. Nah, lompat jauh itu adalah tujuannya melompat sejauh-jauhnya. Jadi lompatan yang paling jauhnya di bak pasir, nah, dialah yang menang. Nah, itu dalam perlombaan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan lempar cakram. Nah, di sini akan dipaparkan bagaimana cara memegang cakram, sikap badan, melemparkannya, dan bagaimana sikap badan semula. Nah, di sini penjelasannya. Yang A, aktivitas pembelajaran cara memegang. Nah, kita mulai dari memahami bagaimana cara memegang cakram yang benar. Nah, nah, di sini ada gambar, ya, anak ustazah. Jadi anak ustazah bisa mengamati gambar tersebut. Nah, yang pertama kita lihat cakram dipegang dengan disangga oleh jari-jari tangan dan menekuk ruas pertama paling ujung tiap-tiap jari kecuali ibu jari. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Jadi tangan kita itu kita lebarkan semuanya. Ingat ya anak ustazah, cakram ini bentuknya bulat pipih, ya, bulat pipih, ya. Jadi cakram ini terbuat dari logam bercampur dengan kayu, ya. Ustazah pernah menunjukkan alat ini kepada anak ustazah sewaktu kita berada di sekolah, ya. Dan ini juga pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sewaktu di kelas 7 maupun di kelas 8. Jadi anak ustazah tentunya tidak asing dengan pembelajaran ini, ya. Kita bahas kembali di kelas 9. Jarak antara jari yang satu dengan jari lainnya agak renggang. Nah, lihat ini direnggangkan, ya. Badan cakram menempel pada telapak tangan tepat pada titik berat cakram atau sedikit agak ke belakang. Nah, lihat ini caranya. Ini cara depan, ya. Penampakan depan cara memegang cakram. Nah, ini dari cara samping. Ya. Jadi menempel di telapak tangan kita. Nah,
perlu anak ustazah ketahui, atau ustazah perlu ingatkan kembali, atau mungkin anak ustazah ingat ya bahwa cakram itu berat ya. Beratnya berbeda antara berat cakram pria dengan wanita ya. Berat cakram pria berapa anak ustazah? Beratnya 2 kilo ya. Kemudian cakram bagi wanita ya, beratnya itu 1 kilo. Jadi lumayan ya untuk memegang cakram dengan pegangan seperti ini. Jadi perlu berlatih ya. Nah, jadi harus benar memegangnya agar tidak terjatuh ya. Apalagi jika sampai terkena kaki, nah itu berbahaya. Jadi anak ustazah perlu memahami cara memegangnya seperti ini. Nah, jika anak ustazah punya piring kecil yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya besarnya seperti ini ya, anak ustazah bisa berlatih di rumah cara memegangnya. Ibaratkan saja bahwa piring kecil itu adalah sebuah cakram. Nah, bagaimana anak ustazah memegang piring tersebut ya, yang bentuknya bulat pipih tadi ya, dengan semua jari-jari anak ustazah dan menempelkannya di telapak tangan ya, kecuali ibu jari ya, karena tidak sama panjang semua jari, tentunya ibu jarinya yang hanya menempel saja ya. Nah, pada cakram tersebut selanjutnya kita lihat ya. Jadi anak ustazah pahami ya cara memegangnya ya. Cakram dipegang dan disangga oleh jari-jari tangan dan menekuk ruas pertama. Kemudian jarak antara jari yang satu dengan jari lain direnggangkan. Kemudian badan cakram ini menempel pada telapak tangan kita ya. Dengan titik berat cakram ya berada di tengah ya, atau sedikit agak ke belakang. Nah, baik, selanjutnya bagian B, aktivitas pembelajaran persiapan awal melempar cakram. Nah, anak saja bisa melihat ini, gambar ini ya. Nah, begini dia. Kita lihat aktivitas pembelajaran awal ya, melempar cakram. Diawali dengan mengambil posisi membelakangi sektor lemparan. Nah, jadi anak ustazah sambil mendengarkan ustazah bisa mempraktekannya ya di posisi anak ustazah yang sekarang. Jadi anak ustazah punya piring kecil nih ya. Piring kecil itu kalau jika dilemparkan terkena orang pun mungkin tidak sakit, tapi cakram ini ya berbahaya ya. Jadi ini memang harus dilakukan di lapangan yang luas, yang jauh dari penonton dan keramaian orang ya, lapangan yang luas, karena jika terkena bisa berbahaya ya, melukai ya, bisa cedera. Nah, jadi diawali dengan mengambil posisi membelakangi sektor lemparan. Nah, ingat anak ustazah, cakram ini gerakannya ada sedikit kesamaan dengan cara melakukan tolak peluru ya. Tolak peluru itu juga bagaimana membelakangi sektor lemparan ya, gerakannya hampir sama, ada sedikit persamaan. Kemudian kaki renggang selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, berat badan berada di kedua kaki. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini adalah sektor lemparan ya, kita anggap ini sektor lemparan. Jadi posisinya membelakangi sektor lemparan. Nah, dengan cakram yang sudah dipegang seperti ini ya. Tangan kiri ini nanti berfungsi sebagai penyimbang ya gerakan kita. Nah, dengan posisi kaki kanan yang sedikit tertekuk ya belakang. Nah, selanjutnya cakram diayunkan ke kanan belakang. Jadi anak ustazah bisa bayangkan dan mengikutinya ya. Jadi cakram itu diayunkan ke kanan belakang, tentunya tangan kiri kita juga ikut mengayun ke kanan belakang, dan kemudian ke kiri berulang ya, berulang sampai 3 kali kita ulang ya, dengan tujuan mengatur konsentrasi. Jadi kenapa harus berulang? Kita ayunkan dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri sampai 3 kali. Nah, itu tujuannya untuk mengatur konsentrasi dalam melempar cakram ya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Aktivitas pembelajaran awalan berputar melempar cakram. Nah, jadi tadi ada 3 ya, awalan melempar cakram ya. Kita lihat posisi awal berdiri, kaki direnggangkan selebar bahu dan membelakangi arah lemparan ya. Ini
Yang kedua, kamu pegang cakram dengan tangan kanan dan letakkan di bahu kiri. Ya. Katanya diletakkan di bahu kiri. Ya. Ya, nanti Anda saja juga bisa melihat media lain ya yang menunjukkan video ya, gambar cara memegang cakram ya. Kamu pegang cakram dengan tangan kanan dan letakkan di bahu kiri ya. Yang kedua, gerakan kamu awali dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan ya. 2 kali, kita gerakkan 2 kali ya. Gerakan kamu awali dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan 2 kali. Yang selanjutnya, pada liukan ketiga kamu putar badan hingga menghadap ke arah lemparan sambil melepaskan cakram dari tangan kamu ya. Lihat yang keempat. Pada liukan ketiga, kamu putar badan hingga menghadap arah lemparan. Nah, ini ada gambarnya anak ustazah. Ini tadi membelakangi ya. Kemudian ini diputar ke arah depan. Ya. Ini 1, 2. Nah, ini dia. Gerakan terakhir kamu langkahkan kaki kanan untuk menjaga keseimbangan. Ini tadi kaki kanannya seperti ini ya, pertama. Yang kedua, kaki kanannya sudah mulai terangkat untuk berpindah ke depan ya. Berpindah ke depan menggantikan posisi kaki kiri. Nah, akhirnya selanjutnya bagaimana? Dilepaskanlah cakram tersebut ya. Dan kaki kanan menggantikan posisi kaki kiri. Kaki kirinya hingga ya terangkat ya anak ustazah. Dan cakram juga sudah terlepas ya. Nah, ini sudah pernah ustazah praktekkan dan anak-anak ustazah juga sudah melihat ya, mengamati ya, pernah praktekkan ya, walaupun mungkin tidak dengan cakram ya, karena cakram ya ada juga pernah dengan cakram ya, karena lapangan sekolah kita pada waktu itu tidak memang memadai ya, namun sempat ustazah peragakan ya cara melakukan lemparan cakram ini ya. Anak-anak ustazah juga bisa melihat media lain nanti ya, agar lebih paham dan jelas ya. Baik, nah itu untuk lempar cakram ya anak ustazah ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran lempar cakram. Nah, jadi ada aktivitas pembelajaran lempar cakram. Kita lihat aktivitas pembelajaran 1. Nah, ini masih dengan cakram. Nah, jadi anak ustazah bisa berlatih dengan menggunakan apa tadi? Piring kecil yang ustazah bilang. Ya, kita lihat di sini aktivitas pembelajaran 1. Posisi awal berdiri, posisi melangkah, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang dan badan sedikit condong ke depan. Nah, ini hampir sama ini caranya dengan tolak peluru ya anak ustazah. Kemudian kamu pegang cakram dengan tangan kanan diletakkan di bahu kiri. Nah, ini aktivitas pembelajaran yang sama dengan yang awal tadi ya, yang ustazah jelaskan. Namun di sini biar lebih jelas, lebih paham. Ayunkan lengan lempar dari belakang ke depan. Gelindingkan cakram di tanah pada satu garis lurus serta perlu diperhatikan lengan lempar harus lurus. Ya, jadi harus lurus. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia gambarnya. Kita lihat aktivitas 2, sikap awal ya. Biarkan cakram berputar di udara sebentar sebelum jatuh pada bagian pinggir cakram dan bergulir di depan. Ya, ini dia. Pembelajaran dilakukan berulang-ulang sampai peserta didik merasakan putaran badan yang enak untuk melempar cakram. Jadi anak ustazah berlatih di rumah ya. Nah, berlatih di rumah gunakan piring kecil ya. Piring plastik ya, piring kecil. Nah, anggap itu cakram. Karena jika dibeli alatnya yang lumayan mahal dan apalagi kita tidak punya lapangan yang luas, nah ini bisa nanti terlepas kemana-mana ya. Nah, jadi anak ustazah setidaknya tahu teorinya. Adapun aktivitas pembelajaran ketiga, peragaan cara melakukan aktivitas pembelajaran 3, gerakan melempar cakram sebagai berikut.
Buat tanda garis di tanah, berdiri dengan kaki terbuka dan tumit kaki kanan pada garis ya, serta kaki kiri sedikit ke kiri arah dari garis. Nah, ini ya sama ya anak ustazah ya caranya ya. Jadi anak ustazah bisa baca berulang-ulang ya. Angkatlah cakram pada tangan kiri di depan dada, tangan kanan di atas cakram ya, ayunkan cakram ke belakang dengan lengan lurus dan berporos putar pada kaki, kemudian berputar ke depan dengan cepat dan lemparan cakram dengan meluruskan kaki kanan terakhir dari lemparan. Nah, ini gambar selanjutnya. Jadi aktivitas-aktivitas pembelajaran 1 sampai berapa ini ya, sampai 5 itu caranya sama ya anak ustazah, diulang-ulang supaya apa ini, supaya mahir. Nah, baik, kita langsung lihat di sini. Ada hal-hal penting dalam lempar cakram. Nah, apa itu? Yang pertama, hal-hal yang harus dihindari dalam lempar cakram. Yang pertama, jatuh ke belakang pada awal putaran. Nah, jadi kita tidak boleh asal-asal sembarangan berputar ini badannya ya. Jadi harus berulang. Kita ulang dulu. Pertama gerakan berputar ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, sampai mendapatkan keseimbangan. Agar apa? Agar tidak terjatuh ke belakang pada awal putaran. Ya, yang kedua, berputar di tempat seperti gasing. Nah, jadi hal-hal yang harus dihindari setelah kita melepaskan cakram, kita tentu berputarnya cukup setelah cakram tersebut lepas ya dari lengan kita ya. Cukup berputarnya, jadi tidak terus berputar seperti gasing ya. Yang ketiga, membungkukkan badan ke depan, dipatahkan ya pada pinggang. Jadi tidak terlalu membungkukkan badan ke depan ya, karena jika terlalu membungkukkan badan ke depan ya tidak bisa cakramnya tersebut lepasnya tidak maksimal ya, terlalu pendek lepasnya dari tangan ya, terlalu pendek jatuhnya, tidak jauh dan tinggi ya. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, melompat tinggi di udara. Nah, jadi melempar cakram ini kita tidak sampai melompat tinggi di udara. Nah, yang melompat tinggi di udara itu apa? Lompat jauh ya anak ustazah. Jadi tidak sampai melompat ya dalam melempar cakram tersebut. Yang kelima, terlalu tegang di kaki. Nah, jadi sebelumnya tentunya kita sudah melakukan pemanasan ya sebelum melakukan gerakan badan memutar cakram tersebut ya. Gerakan badan memutar dalam melakukan lempar cakram. Yang keenam, penempatan kaki yang salah dalam hubungan dengan garis lemparan. Ya. Jadi tadi seperti ustazah katakan bahwa ketika kita mau melempar cakram, nah itu kan ada awalan bahwa badan kita akan condong ke kanan. Kemudian kaki kanan kita tentunya sedikit tertekuk ya. Ketika badan kita mulai mengarah pada sektor lemparan cakram ya, tentu kaki kanan kita ini bagaimana? Akan ikut mengikuti gerak badan kita. Yang tadinya kaki kiri berada di depan ya dan kaki kanan di belakang. Nah, ketika badan kita melempar cakram ke depan ya, tentu kaki kanan kita juga mengikuti arah gerakan badan kita, yang akhirnya nanti tadi kaki kiri di depan hingga terganti dengan kaki kanan yang di depan hingga kaki kiri ya akhirnya di belakang. Nah, bersamaan itu pula bahwa cakram tersebut dilempar ya, lempar terlepas dari lengan kita. Jadi tidak boleh salah penempatan kakinya ya. Begitu juga dengan tolak peluru. Nah, ini posisi kakinya sama anak ustazah ya. Yang ketujuh, membawa berat badan pada kaki depan dan membiarkan jatuh. Nah, berat badan kita
kita harus bisa kita seimbangkan ya, kita melempar cakram. Jadi tidak boleh sampai badan kita terjatuh ke depan ya. Ketika kita melempar cakram. Jadi kita hindari ini membawa berat badan pada kaki depan dan membiarkannya jatuh ya. Salah. Kemudian 8 mendahului lemparan dengan lengan. Mendahului lemparan dengan lengan ini termasuk mematahkan atau membengkokkan di pinggang dan memungkukkan badan ke depan atau terlalu ke kiri. Ya, jadi anak saja ini hal-hal yang harus dihindari dalam lempar cakram ya. Baik, selanjutnya hal-hal yang harus diutamakan dalam lempar cakram. Apa hal-hal yang harus diutamakan? Kita lihat di sini ada 6 poin ya. Berputarlah dengan baik ya. Baik. Bagaimana putaran yang baik? Nah, tentunya kita latih dulu ya. Kita latih dulu. Makanya lempar cakram itu tidak sekali putaran langsung dilempar. Jadi dia ada sampai 2 atau 3 kali putaran baru dilemparkan cakramnya untuk mendapatkan lemparan yang baik dan putaran yang baik dan seimbang ya anak ustazah. Yang kedua, doronglah cakram melewati lingkaran. Jadi anak ustazah untuk cakram ini ada sektor lemparannya nanti ya. Jadi tidak boleh keluar dari sektor lemparan. Ya, yang ketiga, dapatkan putaran yang besar antara badan, bagian atas dan bawah. Jadi ada putaran yang seimbang antara badan dan bagian bawah. Ya, badan dan bagian kaki. Yang empat, capai jarak yang cukup pada saat melayang melintasi lingkaran. Capai jarak yang cukup pada saat melayang melintasi lingkaran. Ya. Yang kelima, mendaratlah pada jari-jari kaki kanan dan putarlah secara aktif di atas jari-jari tersebut ya. Ya, jadi mendarat pada kaki kanan ya anak saja seperti yang saya katakan tadi ya. Penempatan kaki yang salah. Nah, itu kesalahan tadi ya yang harus dihindari ya. Jadi kakinya bukan tetap kaki kiri, tapi berubah posisi ya. Jadi mendarat itu dengan kaki kanan hingga nanti kaki kirinya berada di belakang. Ya, mendarat dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran dan kaki kiri sedikit ke kiri dari garis lemparan. Nah, itulah anak-anak ustazah hal-hal yang harus diutamakan dalam lempar cakram ya. Baik anak-anak ustazah. Nah, ini sedikit ya, kita lanjut sedikit, masih ada waktu ya, sekitar 2 menit lagi ya. Alat dan sektor lapangan lempar cakram. Alat, kita lihat alat cakram ini terbuat dari apa sih? Nah, kita lihat ya. Bahan cakram terbuat dari kayu atau bahan lain dengan bingkai dari metal ya. Metal. Ya, bingkai berbentuk lingkaran penuh dan tepat di tengah-tengah cakram ada beban yang dapat dilepas pindahkan. Ya. Ya. Kita lanjut ukuran cakram. Kita lihat ukuran cakram. Nah, di sini nanti ya. Nah, ini yang Ustazah sampaikan tadi ya di awal ya. Ukuran cakram, berat cakram untuk putra itu 2 kilo, garis tengahnya 219 sampai 221 mm ya. Yang B, berat cakram untuk putri 1 kilo dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Nah, ini anak ustazah. Nah, kita lihat sektor lemparan cakram ya. Jadi ini sudah merupakan peraturan ya. Kita lihat lingkaran untuk lempar berdiameter. Jadi untuk melakukan lemparan cakram tersebut anak ustazah, kita harus tarik dulu garis bulat ya dengan diameter 2,50 meter ya. Dalam perlombaan yang resmi terbuat dari metal atau baja. Nah, ini cakram dalam perlombaan resmi itu terbuat dari metal atau baja ya. Metal itu baja ya, bisa dikatakan juga dengan baja. Permukaan lantai tempat melempar harus datar dan tidak licin, terbuat dari semen, aspal dan lain-lain ya. Lingkaran lemparan dikelilingi oleh sanggar atau pagar kawat. Nah, untuk menjamin keselamatan petugas, peserta dan penonton. Jadi ingat anak ustazah itu lapangannya harus luas, jauh dari
keramaian ya, petugas, peserta maupun penonton ya. Jadi sudah dipagar besi ya, menghindari bahwa cakram itu tidak melengsar jauh ya ke arah petugas, peserta maupun penonton ya. Kemudian C, bentuk huruf seperti huruf C ya. Bentuk cakram tersebut seperti huruf C dengan diameter 7 meter, mulutnya 3,3 meter. Sektor lemparan dibatasi oleh garis yang berbentuk sudut 40 derajat ya di pusat lingkaran. Nah, jadi inilah dia anak-anak ustazah materi kita tentang lempar cakram ya. Jadi yang anak ustazah nanti ringkaskan adalah mulai dari pengertian sejarah, pengertiannya, kemudian tahapan-tahapan dalam melakukan lempar cakram ya. Tadi itu ada cara memegangnya, sikap badan ya, kaki. Nah, kemudian kesalahan dan hal-hal yang perhatikan dalam lempar cakram serta peraturan dalam melakukan lempar cakram, bagian dari alat ya, ukuran serta sektor lemparan cakram. Nah, ini yang anak ustazah ringkaskan nanti ya. Baik anak ustazah, nah untuk atletik ya materi kita sudah habis ya. Insya Allah nanti di minggu depan kita lanjut dengan kebugaran jasmani. Jadi anak ustazah ringkaskan ini di buku catatan dan dibaca-baca ya, dipahami kembali ya, dan kiranya bisa dipraktekkan di rumah ya jika memungkinkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.